Gimana sih kira-kira kiat-kiat kalau kita mau lulus universitas tujuan? Katanya kalau kuliah di luar negeri susahnya bukan main ini. Ada teman saya yang banyak yang LPDP ya, bahkan dosen saya juga yang tujuannya ke Belanda, ke luar negeri. Akhirnya mereka malah tidak bisa memakai beasiswa LPDP gara-gara ditolak oleh universitas tujuan di luar Kampus yang negeri. Ya, kampus yang ya ditujunya. betul. Kira-kira bagaimana sih kiat-kiatnya dari Mas Iya, iya. Adia? Itu iya ya. Itu juga cerita yang agak panjang ya, Mas. Jadi saya dulu tuh mengira pernah dengar katanya kalau udah dapat beasiswa, dapat kampusnya gampang. Katanya kayak gitu. Dengar-dengar isunya kayak gitu dari senior-senior karena Mm-mm. memang ada kampus-kampus yang saya sebelum LPDP pun saya udah daftar dan udah keterima, dan itu nggak terlalu susah karena bahkan saya belum persiapkan banyak udah keterima gitu. Tapi mereka nggak ada beasiswanya. Terus saya jadi mikir juga, oh ya mungkin bener, daftar kampus itu gampang, dapat beasiswa yang susah. Tadinya saya mikir kayak gitu. Tapi ternyata itu nggak juga gitu. Nggak juga, karena yang ditujukan, yang kampus-kampus yang ditujukan oleh LPDP, itu bukan kampus-kampus yang gampang gitu. Apalagi reguler itu list kampusnya dikit ya mas. List kampusnya dikit kan. Reguler list kampusnya dikit. Saya yang udah keterima sebelumnya, nggak ada di LPDP, sedih banget waktu itu. Aduh, padahal ini menurut saya kampus bagus gitu, kampus bagus dan saya udah keterima kan udah seneng. Tapi kenapa nggak ada di LPDP gitu, di reguler? Ya udahlah, saya waktu itu ada berapa? Dua kalau nggak salah, dua kampus yang udah keterima, tapi dua-duanya nggak ada di LPDP, padahal saya kira tadinya bakal ada. Oke, terus ya udah, saya harus nyesuaiin keinginan saya, apa target saya sama kampus-kampus yang ada di LPDP. Oke, begitu lihat list yang ada di reguler, jebret, ya Allah, ini kampus-kampus yang lebih atas lagi gitu dari yang saya terima gitu. Iya. Yang tadinya saya ngerasa, ya udahlah ini kampusnya peringkatnya 80 dunia nih. Saya dulu sebelumnya udah keterima salah satunya di Belanda, di Twente namanya. Wah ini 80 dunia nih untuk mekanikalnya. Udah bagus banget gitu kan. Udah bagus banget Mm-mm. menurut saya dibanding UGM, bahkan dibanding tempat saya dulu kampus waktu SC di Nagoya lebih bagus lagi. Oke. Tapi ternyata yang ada di LPDP buat bukaan untuk teknik mesin, contohnya Imperial, itu yang peringkat 7 dunia gitu. Ya Allah, ini gimana gitu kan. Kadang kadang kan buat motivasi, lihat teman-teman, kemarin dia keterima, nanti aku tanya-tanya aja lah, kan dia kemarin keterima, kayaknya aku juga kurang lebih bisa lah buat nyanyiin dia gitu. Tapi nggak ada juga gitu. Senior-senior saya buat yang keterima di kampus kayak yang Imperial, nggak banyak gitu. Belum banyak sampai sejauh ini belum banyak. Alhamdulillah setelah tahun-tahun belakangan ini nambah banyak ya. Di LPDP angkatan saya juga lumayan banyak. Tapi sebelum-sebelumnya itu masih kurang banyak. Jadi saya nggak mau melihat contoh itu juga masih belum bisa. Ini gimana gitu. Tapi masih agak ini nih, masih agak pede karena katanya dapat daftar kampus lebih gampang. Apalagi model di Eropa itu kan bukan seleksi ya mas, bukan tes tertulis, tapi administrasi. Nah, tapi itu tambah jadi cemas lagi. Administrasi itu Apa berarti kita saja bisa administrasinya? berusaha. Apa saja Kalau Imperial administrasinya? itu cuma transkrip, IELTS sama esai. Itu aja mas. Diminta IELTS berapa? IELTS-nya mereka minimal 6,5 kalau mechanical engineering. Kalau teknik mesin cuma 6,5. Kalau yang kayak bisnis itu 7. Nah, di Imperial itu sebenarnya saya milih-milih kampus juga agak mikir-mikir. Kalau saya ketinggian, nanti malah nggak keterima, takut kan di LPDP ntar nggak bisa cuma di ketinggian. Tapi kalau terlalu rendah juga sayang gitu. Apalagi ya kalau terlalu rendah nggak ada di LPDP. Saya Iya. milih tengah-tengah. Ya udahlah saya daftar Imperial College gitu. Yang menurut saya masih cukup bagus dan saya dapat, saya bisa lolos. Dan kebetulan waktu itu pendaftarannya gratis. Karena banyak kampus Eropa yang pendaftarannya bayar. Dan saya Iya. nggak punya uang sebanyak itu buat iseng daftar, buat asal-asal nyoba. Kampus-kampus sebelumnya yang saya tadi bilang saya daftar dan keterima itu kebetulan gratis. Cuma kalau di Inggris tuh banyak yang bayar. Biasanya berapa Kebetulan kalau bayar? gratis. Nah, bayarnya itu sekitar 80 pound sterling biasanya. Wah. 80 pound sterling 100, sekitar 1 jutaan setengah sampai 2 juta. Ya kalau saya asal nyoba terus kira-kira nggak keterima kan sayang juga ya, Mas. Aduh, kemarin nabung Iya. buat IELTS aja harus ini dulu, harus nabung berapa lama gitu kan buat nabung buat Iya. IELTS, buat ini buat itu. Berapa lama Ya udahlah. pengumumannya? Kalau daftar di Imperial Nah, College. jadi kalau Imperial College itu modelnya gini, Mas. Pendaftaran kalau di Eropa atau Inggris, mungkin beberapa Eropa kayak Belanda sama Inggris yang jelas, modelnya itu bukan pengumuman dikasih deadline, enggak.
Yang penting mereka buka sepanjang tahun. Mulai tanggal sekian sampai sekian, kecuali nggak bukanya itu cuma berapa bulan gara-gara itu saat-saat mereka nyiapin buat pendaftaran selanjutnya. Jadi saya mau daftar sekarang, boleh. Mau daftar 3 bulan lagi, boleh. Gitu. Selama mereka masih ada kuota. Modelnya kayak gitu. Kapan pengumumannya, itu terserah mereka. Tapi standarnya 6-8 minggu setelah daftar. Jadi misal saya daftar November, pengumumannya Januari. Kalau saya daftar Januari, pengumumannya Maret. Gitu, Mas. Jadi bisa jadi saya udah keterima, tapi pendaftar masih buka. Bisa juga saya udah ditolak, tapi pendaftar masih buka. Gitu. Jadi emang agak ribet gitu. Standarnya katanya mereka basicnya adalah asal kita memenuhi syarat langsung keterima asal masih ada kuota. Ya udah, saya langsung daftar secepat mungkin setelah buka hari ini saya langsung daftar gitu kan. Supaya kuotanya masih kosong sih Mas. Kuotanya masih kosong. Harapannya supaya katanya kayak gitu, katanya kalau udah keterima, kalau memenuhi syarat langsung keterima. Tapi ternyata itu nggak serta-merta berlaku tanpa syarat dan ketentuan gitu. Buat jurusan-jurusan yang memang sangat ketat gitu, mereka punya bintang gitu, langsung keterima dengan syarat, tapi syaratnya itu kita nggak tahu. Yang ditulis IELTS 6,5 sama minimal IPK 3,3 kalau nggak salah. IPK 3,3. Mereka pakainya bukan IPK, tapi kalau dikonvert sekitar 3,3. Itu syarat buat masuk kriteria bisa dipertimbangkan. Mas Olian ini tanpa syarat masuk di Imperial College London? Enggak. Saya nggak masuk yang itu. Saya udah berusaha cepet, harapannya langsung keterima, Mas. Tapi tiba-tiba di tahun baru tanggal 1 Januari, dapat email nih dari Imperial. Udah nunggu kan, udah seneng. Wah, dapat email nih. Gitu. Kayaknya saya memenuhi syarat, semoga lolos. Pengumumannya gini, terima kasih atas ketertarikannya, tapi mohon maaf karena ketatnya pendaftaran, Anda masuk waiting list. Ya Allah, apa lagi nih waiting list? Waiting kan? list? Iya. Apa itu waiting list? Apa itu waiting list? Itu? Nggak ada di website kan? Saya juga bingung kan, apa itu waiting list? Akhirnya saya cari di website, cari-cari di Google gitu kan, cerita-cerita orang, terus gini. Akhirnya saya nekat lah hubungin ke, katanya kalau ingin informasi lebih lanjut, tanya ke jurusan masing-masing. Udah, saya tanya ke jurusan. Jadi ternyata ceritanya adalah gini, untuk jurusan-jurusan yang sangat ketat, mereka punya syaratnya di atas rata-rata, di atas yang ditulis, tapi mereka nggak, di atas misalnya, kuotanya 40 ya Mas. Mereka punya syarat yang sangat tinggi, yang saya nggak tahu sangat tingginya berapa. Terus misalnya syarat yang sangat tinggi itu, syarat tinggi apanya? Nilai skor atau nilai apa? Nilai skor IELTS, IPK atau apa? Nah, nggak tahu Mas, kita nggak dikasih tahu. Oh gitu. Mungkin yang jelas mungkin dari IELTS, IPK, sama SI, karena cuma 3 itu yang kita kumpulin, sama rekomendasi. Recommendation letter. Cuma apa itu? Nggak ada tes, nggak ada apa. Jadi saya juga nggak tahu gitu, apa yang bikin saya masuk waiting list, apa yang bikin saya enggak gitu. Tapi kalau saya kira-kira mungkin ya tadi, mungkin kayak IELTS, IPK, dan sama mungkin dari kampus asal, negara asal gitu kan. Yang jelas, terus hubungi siapa waktu itu? Nah, waktu itu saya langsung hubungin ke Postgraduate Administration. Jadi kayak dia di bagian administrasinya S2-nya, macam ketua TU-nya S2 lah gitu. Ketua TU S2-nya di bagian teknik mesin Imperial. Terus saya langsung dikontakkan sama ketua program S2 yang sekarang jadi dosen saya, udah kenal. Dulu masih belum tahu kan. Langsung dia yang jawab gitu. Langsung dia yang jawab. Ceritanya gini. Ya, jadi ceritanya tuh kamu nggak memenuhi syarat buat syarat, intinya yang syarat sangat tinggi tadi kita nggak masuk. Tapi yang masuk itu sejauh ini belum sampai 40. Fotonya 40 kan, Mas? Belum sampai 40. Jadi nanti kalau sampai pendaftaran akhir ditutup bulan April, Maret atau April, pendaftaran ditutup, masih ada sisa kuota, nanti yang sisanya masuk waiting list tadi akan diperingkat. Tapi itu nggak tahu, Mas. Bisa aja sampai akhir nggak ada yang sisa, bisa aja sampai akhir yang sisa banyak gitu. Saya nggak tahu, dan saya nanya dia pun dia juga nggak tahu, karena dia bilang itu benar-benar tergantung. Tahun lalu dari yang waiting list yang keterima itu cuma sekitar 10 atau 20% gitu. Jadi misalnya ada sebutlah 20 orang masuk waiting list, yang keterima mungkin cuma 2 gitu. Sedangkan tahun lalunya lagi mayoritas malah keterima gitu. Tapi itu tahun yang nggak biasa gitu. Jadi saya nggak bisa bilang berapa persen pengumumannya keterima, terus pengumumannya kapan dan lainnya, benar-benar tergantung dari ke depannya sampai bulan April ini seberapa banyak orang-orang hebat yang skornya jauh lebih tinggi dari saya itu yang keterima itu. Wah, itu udah langsung merasa ya Allah, ternyata dapat kampus nggak kalah susah sama dapat beasiswa aja.
saya anggap aja ini nggak keterima, saya anggap aja nggak terima. Terus ya udah saya langsung mikir pilihan kedua sama pilihan tiga. Saya udah daftar juga pilihan dua kan di University College. Mana daftar Tapi pilihan kedua ketiga universitas mana saja? pilihan kedua saya daftar University College London, tetangganya Imperial, Mas. Tetangganya Oh Imperial. iya. Pilihan tiganya di University of Tokyo. Cuma yang Tokyo itu saya udah daftar lagi sebelumnya yang Imperial sebenarnya. Karena mereka modelnya nyari profesor, yang kayak saya bilang tadi, saya daftar lagi kan. Yang saya pertama banget daftar dan ditolak tadi, saya daftar lagi. Alhamdulillah yang administrasi lolos, terus suruh jadi profesor, dan saya udah dapat profesor sebenarnya. Tapi selanjutnya dari profesor disuruh buat research plan. Nah, kebetulan karena sana modelnya itu nyari profesor, saya harus nyari profesor yang saya anggap paling cocok. Tapi nggak gampang buat carinya benar-benar cocok. Karena arah riset Jepang sama Indonesia itu kan beda. Jelas, mayoritas riset yang saya baca, saya nggak paham itu dari baca judulnya ya. Ini maksudnya apa gitu. Baca-baca, oh kira-kira gini. Jadi kalau saya buat research plan juga susah gitu. Itu saya udah berjuang, dibimbing sama mahasiswa S3-nya sana gitu. Mahasiswa S3-nya buat bantu saya buat research plan. Setelah sekian bulan saya memutuskan kayaknya ini nggak cocok deh. Nggak cocok karena bidangnya benar-benar beda sama saya. Ya udahlah, saya mundur dulu, saya mundur dari pendaftarannya, nggak jadi buat University of Tokyo. Nanti aja kalau kepepet nggak dapat Imperial sama University College. Pokoknya bener-bener yang terakhir. Oke, nggak jadi daftar saya. Nah, kalau nanti saya akhirnya nggak terima pilihan 1 sama 2, saya harus balik ke sana lagi juga pusing itu. Gimana gitu, biar cara dapat profesor yang cocok gitu. Karena profesor yang kemarin udah jelas saya udah mundur, mau balik lagi nggak bisa, dapat profesor yang lain juga nggak mesti dapat. Gitu. Jadi harapan saya tinggal di University College. Di University College, lama banget mas pengumumannya. Modelnya dia, saya nggak tahu, saya nggak nanya yang waiting list atau enggak, tapi yang jelas, kayaknya sih kayaknya enggak, karena pertama, tingkat keketatan University College sama Imperial College di bagian jurusan teknik mesin itu jauh. Mungkin jurusan lain beda ya, tapi kalau di Imperial College bagian teknik mesin itu kan sekitar peringkat 7 dunia, kalau University College itu sekian puluh, jadi memang jauh banget peringkatnya. Jadi tingkat persaingannya juga jauh. Nah, yang University College sebenarnya pada akhirnya saya juga keterima 6 sampai 8 minggu setelah pendaftaran. Jadi kayaknya nggak ada waiting list waktu itu. Tapi mereka sistemnya kayaknya lebih nggak rapi, jadi saya daftar dari bulan Desember, tapi sekitar bulan Februari, itu mereka baru nge-email ke saya, terima kasih atas pendaftarannya, pendaftaran akan kami teliti. Jadi setelah Imperial saya ditolak, saya nunggu University College cukup lama, ternyata baru mulai diproses. Gitu. Baru mulai diproses, jadi saya harus nunggu 6-8 minggu lagi setelah Februari. Itu Februari awal saya dapat. Maret, Februari, ntar kalau hubungan Maret. Oke, Maret. Kalau saya Maret nggak keterima, mau daftar yang Tokyo udah nggak kekejar, udah pusing maksudnya gimana gitu kan. Apa saya daftar tahun depan lagi? Tapi kalau tahun depan lagi, apa yang bisa saya kembangkan? Saya juga nggak tahu yang bikin saya masuk waiting list Imperial apa, yang bikin saya lulus apa gitu kan. Mau naikin IELTS juga kayaknya susah gitu. Saya udah mati-matian kemarin, naikin IPK nggak mungkin gitu kan. Masa berapa skor terakhir untuk IELTS-nya yang Imperial College London? Yang 7,5 itu mas. 7,5 itu ya. Saya nggak tes lagi waktu itu. Terus berapa minggu pengumuman di Imperial? Nah, akhirnya Imperial itu pengumuman, jadi kan dari Februari University College bilang mulai diteliti, terus Maret mereka pengumuman keterima. Di minggu yang sama dengan pengumuman University College, Imperial, kepala programnya email saya. Yang kemarin, ada yang kebetulan ada yang mundur nih, ada satu orang yang mundur, karena nggak dapat scholarship. Terus kebetulan kamu ada di waiting list peringkat yang cukup atas. Kamu masih tertarik apa enggak gitu. Kebetulan apalagi yang sebelumnya mundur karena nggak dapat scholarship. Nah, waktu pertama saya ngontak dia, saya tuh langsung bilang gitu. Saya langsung udah kepikiran, saya langsung mode. Ini pengumuman detailnya kapan ya? Soalnya saya bilang aja buat kepastian progres lapor ke scholarship saya gitu kan. Jadi tahu kalau saya ada scholarship, terus nanya kan, beasiswanya apa, terus kok bisa dapat dari saya itu gimana ceritanya, gini-gini, saya kirimlah LOG saya. LOG gini-gini, oke. Akhirnya setelah dia mundur, yang satu orang tadi mundur karena nggak dapat scholarship, saya ditawarin. Kebetulan kamu yang cukup tinggi dan udah ada scholarship, gimana, kamu masih tertarik apa enggak? Ya, jelas saya masih tertarik, jelas, ya, itu pilihan saya kan. Padahal yang University College udah saya accept waktu itu, udah saya terima. Dapat tawaran, kalau namanya offer letter, jadi pertama di Inggris dapat offer letter, surat tawaran. Gini, kamu mau atau enggak? Yang University College saya udah accept, udah dapat LOA. Kalau sana namanya bukan LOA, apa ya?
namanya, saya lupa. Pokoknya kalau Inggris bukan LOA, tapi kira-kira sama kayak LOA. Yeah. Dapat LOA, udah hampir saya urus ke LPDP. Cuma waktu itu, ntar dulu lah kalau saya ngurus sekarang terus Imperial dapat, kan sayang gitu. Toh juga yang UCL enggak, yang University College UCL enggak, datanya enggak cepet. Masih ada beberapa bulan sampai deadline buat bayar deposit sama tuition fee gitu kan. Yang nanti dibayar LPDP kan. Yeah. Udah masih lama juga. Saya tunggu dulu aja Imperial. Beda sama Imperial deadline-nya cuma 1 bulan sampai bayar deposit. Jadi kalau saya udah keterima, saya harus segera ngajuin LOG ke LPDP. Mana lebih mahal kuliahnya ya? Imperial atau college? Imperial lebih mahal, Mas. Berapa? Imperial itu 1 tahun 32.500 pound sterling atau sekitar 600 juta, 580-an lah. 600 juta satu semester. 1 tahun. 1 tahun. Kalau college? Kalau University College cuma 20-an ribu, 400 juta. Beda jauh. Nah, untung saya belum ngajuin. Saya kan pas itu konsultasi juga ya sama dosen saya yang saya tadi bilang saya kerja jadi accessibility beliau. Iya. Terus beliau tahu kan Imperial lebih bagus. Kalau belum keburu-buru, Mas Aul mending tunggu dulu aja Imperial, soalnya lebih bagus Imperial. Oke, saya tunggu. Sekitar 1 minggu, kebetulan tadi, terus saya dapat email dari kepala program. Ya udah, saya batalin yang UCL, langsung majuin ke LPDP, LOG, saya kasih LOG ke sana, langsung udah dapat LOA yang unconditional. Tadi pertama dapatnya masih kondisional, gara-gara belum bayar deposit kan, belum bayar apa-apa. Dapat unconditional sama harus kirim transkrip waktu itu, transkrip yang diverifikasi sama lembaga mereka. Jadi ada lembaga dari Inggris buat verifikasi transkrip, saya upload, terus bayar. Sayangnya bayar sih, harus bayar. Karena mereka minta berkas asli. Nah, di Indonesia kan transkrip nggak bisa ya, asli di copy ya, Mas. Nggak bisa minta lagi kan. Iya. Jadi saya pilih yang itu. Nah, kalau di luar negeri kadang ada yang bisa dicetak berkali-kali. Saya milih itu, kirim, akhirnya dapat. Begitu dapat, ada satu syarat lagi yang saya harus kirimkan, namanya atas, itu kalau mau ke Inggris harus dapat sertifikasi juga dari pemerintah Inggris buat jurusan-jurusan yang hubungan sama teknik, buat dapat LOA unconditional. Belum dapat itu, tiba-tiba COVID. Terus saya nggak jadi berangkat juga waktu itu. Sempat tunggu juga, ya itu. Tapi tetap dapat LOA unconditional. Terus ya itu, banyak drama LPDP, akhirnya mulai kuliah online dulu tahun ini. Jadi sudah berapa semester kuliahnya di Imperial College? Ini baru term pertama, Mas, baru pertama. Saya baru tahun ini mulai. Oh, belum mulai ya? Atau mau mulai? Sudah mulai? Sudah, tapi karena COVID ini, kan LPDP membuat keputusan bahwa kecuali benar-benar kepaksa dan kampus meminta kita buat datang dan nggak bisa di-defer, pokoknya syaratnya berat banget, itu nggak boleh berangkat. Akhirnya saya memutuskan buat kuliah online dulu. Kebetulan di Imperial College, karena Inggris itu kasus COVID-nya juga banyak banget ya, Mas. Jauh lebih banyak dari Indonesia. Mereka juga kuliahnya online. Walaupun saya di London pun saya kuliahnya online. Jadi ya udah, tahun ini saya ya udahlah online dulu dari rumah. Toh di sana juga saya online. Walaupun ya mau nggak mau saya kuliahnya tengah malam karena mereka jamnya 7 jam kan dari sini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Daripada harus di-defer, tahun depan baru berangkat kuliah, ya kalau COVID udah kelar. Kalau belum sama aja, saya nggak bisa kuliah lagi gitu kan. Jadi saya mulai kuliah online mulai Oktober. Terus besok katanya mau ke Inggris. Nah, emang sudah dibolehkan ya? Bisa ke harus di LPDP membolehkan tanpa syarat buat berangkat 2021. Tapi karena kita harus isolasi mandiri dulu, jadi 1 bulan sebelumnya udah boleh LPDP berangkat buat isolasi mandiri buat mulai kuliah beneran offline di sana semester depan. Kalau sana modelnya 1 bulan sih, Mas, term depan. Berarti offline juga ya, Imperial College? Mulai semester depan, sebenarnya semester ini udah ada beberapa kelas yang offline, Mas. Tapi online pun masih boleh. Dan offline-nya masih dibatasin 10 orang gitu. Semester depan kayaknya udah mulai aktif, yang offline-nya udah makin banyak. Sama tesisnya akan lebih enak kalau offline. Jadi dengan alasan-alasan itu kita diperbolehkan berangkat. Kebetulan kan kalau di Inggris memang S2 cuma 1 tahun ya, Mas. Jadi udah mulai tesis juga. Nah, tesisnya kalau mau online susah. Jadi, LPDP membolehkan kita tanpa syarat buat berangkat. Baik. Nah, tips nih, barangkali dari Mas Aulia, bagaimana sih caranya
dari kita yang pemula kalau kita ingin masuk di universitas-universitas yang ada di Inggris? Apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu kira-kira? Oke, pertama banget buka websitenya masing-masing kampus. Biasanya website sana jelas, cari kayak pokoknya application kayak atau misalnya student atau ya pokoknya propose student dan lain-lain. Kita kira kayak gitu, kita cari requirement-nya minimal apa yang pertama. Sampai sedetail mungkin. Jangan sampai ada yang kelewat karena syaratnya bener-bener di sana beda-beda banget. Ada yang harus pakai IELTS, ada yang tanpa IELTS pun boleh daftar, nanti IELTS-nya nyusul. Teman saya ada yang keterima di Imperial tapi bukan di jurusan saya. Di jurusan dia nggak pakai IELTS bisa tapi nyusul IELTS-nya. Itu bisa dan boleh banget kalau kalian belum ada IELTS terus pengen daftar kampus Inggris, silahkan daftar tanpa IELTS. Tapi perlu diperhatikan daftarnya jurusan-jurusan yang jangan terlalu ketat, karena kalau terlalu ketat, oke, kalian secara teknis boleh daftar, tapi kalau saingan kalian ada yang punya, pasti diutamakan yang itu dong, gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira daftar tanpa IELTS, cari kampus-kampus atau jurusan di kampus yang nggak terlalu ketat. Caranya tahu biar nggak terlalu ketat gimana? Nah, nanti kita ada di Inggris itu, ada namanya Freedom of Information Act, itu kampus wajib buat menjawab ketika kita nanya data admission. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, tahun lalu yang daftar berapa, yang keterima berapa, yang masuk waiting list berapa, gitu, kampus wajib menjawab berdasar undang-undang mereka. Jadi ada di internet namanya admission report, admissionreport.co.uk atau .com, saya lupa. Cari jurusan dan kampusnya, terus dilihat berapa persen yang keterima tahun lalu, berapa persen yang masuk waiting list, terus berapa persen yang daftar, gitu. Walaupun tiap tahun mungkin bakal berubah, tapi buat gambaran aja kira-kira itu sangat tinggi atau enggak tingkat persaingannya. Yang kedua, dicari peringkat jurusan itu di QS atau Times Higher Education. Jurusan ya, bukan kampus, karena benar-benar berdasar jurusan. Di Imperial pun ada yang nggak terlalu ketat, di kampus yang lain yang nggak terlalu tinggi peringkatnya pun ada yang sangat ketat, itu tergantung jurusan banget. Jadi lihat peringkat per jurusan, sama tadi admission report per jurusan. Nah, kalau udah, persiapkan semua syarat-syaratnya, IELTS, terus SI kalau bisa yang sebagus mungkin lah, karena SI itu kayaknya satu-satunya yang bisa kita perjuangkan. Kalau IELTS kan nggak gampang buat diperjuangkan, kalau udah tes ya tes. Transkrip juga nggak bisa, kita ngulang kuliah lagi. Recommendation letter juga ya sebatas apa sih gitu, cuma bisa minta dosen, tapi pada akhirnya juga cuma kayak gitu-gitu aja. Persiapkan banget tentang SI kita, dilihat di website itu ada syarat apa aja, karena tiap kampus beda. Ada yang minta SI-nya harus isinya ini, ada yang minta isinya ini, ada yang minta isinya ini. Nah, Jangan cara buat salah. esainya kayak gimana? Cara buat esai yang paling bagus? Cara buat esai yang paling bagus? Iya. Menurut Mas Aulia saja. Pertama sih kalau saya jelasin latar belakang kenapa saya milih kampus itu. Cerita saya salah satu postgraduate ini, terus selama ini terus saya berencana buat melanjutkan studi karena ini. Karena di jurusan ini dan kampus ini termasuk salah satu yang ini. Terus saya langsung aja saya tulis sedetail mungkin bahwa saya itu emang ke sana karena beralasan. Saya langsung tulis detail bahwa terutama di sana mengajarkan misalnya ada mata kuliah tentang ini dan ada laboratorium tentang ini yang sangat menunjang karir saya ke depannya tentang bidang ini. Jadi supaya mereka tahu gitu, kita memang udah berencana banyak, kita memang ke sana udah mempelajari secara banyak dan nggak cuma nyoba daftar doang. Memang kita ke sana karena mau ke sana gitu. Kayak saya tadi bilang, ada bidang S2 yang memang sama kayak S1 saya. Makanya saya tulis juga ada di S1. Sama kayak gini, supaya nanti saya balik bisa melanjutkan studi tentang ini. Ya, terus, ya, minta pendapat ke teman-teman, sama ke mungkin senior-senior yang udah pernah buat. Tanya ke Mas Ismail, udah pernah buat SLPDP kan? Nah, itu minta pendapat ke orang-orang yang udah pernah, supaya dapat gambaran juga. Karena kadang kita nggak tahu, sebenarnya tujuan yang kampus yang kita tuju itu nyarinya apa sih gitu, yang dicari orang yang kayak apa. Nah kalau yang udah pernah kan paling nggak, oh yang dicari itu kira-kira kayak gini sih, dicari orang yang kayak gini, orang yang kayak gitu, kira-kira kayak gitu, yang bisa kita perjuangkan betul-betul kan SI. Baik, nah untuk sebagai penutup pembicaraan kita nih, kalau kita mau lulus besok LPDP ke luar negeri, ke Inggris lagi, seperti Mas Aulia Rahman ini, bagaimana sih caranya? LPDP-nya ya? Iya, untuk LPDP-nya. Triknya. 2 atau 3 trik boleh lah. Oke. Buat LPDP-nya,
Kalau masalah syarat itu bukan trik ya, itu udah pasti ya, syarat harus dipenuhi. IELTS kalian harus belajar. IELTS harus belajar bener-bener karena LPDP harus pakai IELTS, dan kalau kalian nggak ada IELTS pun kalau misalnya bukan reguler, sebisa mungkin kalian udah ada rencana ke depan buat dapat bahasa Inggris yang bagus. Misalnya kalian bilang ke interviewer, kalian udah kelas, kalian bakal berjalan kayak gini atau gimana. Karena interviewer, buat yang terutama yang luar negeri, yang kampus-kampus susah, mereka benar-benar memastikan bahwa kalau kita keterima LPDP, bakal keterima kampus nggak sih? Gitu. Karena mereka juga udah tahu betapa susahnya dapat kampus. Gitu. Jangan sampai kita terima, tapi nanti nggak dapat kampus karena tujuan targetnya terlalu tinggi gitu. Jadi tadi benar-benar persiapkan bahasa Inggris sama kampusnya bahkan sebelum kalian tes LPDP sekalipun. Pastikan bahwa kalian bakal dapat kampus itu. Paling nggak pastikannya secara rencana. Rencana saya mau habis ini dapat mungkin PB IELTS LPDP. Rencana besok mau siap-siap esai gini-gini, nanya-nanya ke senior gini-gini. Pastikan juga bahwa kalian punya peluang buat diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang terakhir ya, waktu diwawancara, jangan terlalu banyak jawab yang daki-daki, karena mereka udah terlalu banyak mendengarkan jawaban seperti itu. Gitu. Kalau kalian memang milih kampus luar negeri itu dengan alasan yang kuat, ceritain aja, insya Allah itu udah jadi jawaban yang bagus buat mereka. Kira-kira gitu aja sih Mas, 2 tips. Baik. Nah, tadi belum sempat saya tanya ini. Di College London ini jurusannya apa sih? Robotik atau apa masalah apa? Saya ambil Advanced Mechanical Engineering, jadi teknik mesin lanjut. Jadi belajarnya sama kayak S1 cuma lanjutannya. Seperti apa itu ya? Kalau saya karena ngambil yang coursework, jadi kuliah juga ya. Pertama modelnya kuliah. Kalau di sana kan ada yang research, ada yang coursework. Saya ngambil yang coursework, jadi saya kuliah biasa, ngambil mata kuliah bisa dibilang kayak mata kuliah lanjutan S1. Misalnya di S1 saya belajar stress analysis, 1, 2, 3. Sini saya ngambilnya advanced stress analysis, yaitu metode yang belum pernah diajarin di S1 buat analisis masalah-masalah lebih susah. Sama aplikasinya. Aplikasinya di bidang industri sana gimana aja. Terus sama aplikasi lebih advance lagi, kalau di Inggris banyak ke programmingnya. Jadi, programming mesin diajarin gimana cara program buat analisis problem mesin. Sama yang terakhir cara buat jadi kayak apa ya, semacam konsultan. Jadi kita dikasih masalah banyak di sana tuh mata kuliah yang ada tugas-tugas besar yang nilainya lebih banyak dari ujian tentang latihan jadi konsultan. Misalnya kita dikasih problem sama perusahaan, pura-puranya, terus kita suruh menganalisis ini cara keluarnya gimana dari segi engineering, terus kita buat laporan, terus dipresentasiin. Kira-kira gitu sih. Bedanya sama S1 bukan kayak gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk malam ini. Semoga dapat menginspirasi kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.